Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat datang untuk merayakan Ekaristi Jumat pertama di bulan November. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Agustinus. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan budi kita agar layak dalam mengikuti perayaan ini. Untuk lagu pembukaan kita nyanyikan lagu Awalilah Kurbanmu dari buku lagu nomor 6. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian,
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus, Sabda Keraiman. Semoga Roh-Nya menjiwai kami, agar kami mampu menjadi saksi akan kebaikan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah diberitakan, yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyatakan keselamatannya
yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi di ordo kami itu ada satu
prodes. Quid prodes. Quid prodes itu artinya apa gunanya? Dulu ketika pendiri kami masih hidup tahun 1800-an, beliau lahir dari sebuah keluarga yang kaya. Kalau bapak ibu ke Barcelona, coba lihat nama Jalan Claret atau Santo Antonius Maria Claret di Barcelona, semua orang tahu. Jadi beliau dulu hidup di sana. Orang tuanya punya usaha yang banyak, terutama tekstil. Dia dikirim ke Barcelona untuk sekolah tentang tekstil, dan dia lulus dengan nilai yang gemilang, ditawari kerjaan. Dia dulu waktu kecil ingin menjadi imam, tapi kemudian gak sesuai dengan harapan orang tuanya, jadi dia mengikuti keinginan orang tuanya. Sampai suatu ketika ada momen yang mengubah hidupnya menjadi turning point hidup. Dia mengikuti misa, lalu bacaan hari itu tentang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan keselamatan jiwa. Di situ dia mengalami panggilannya muncul kembali. Jadi merasa itu bukan momen yang biasa. Mungkin bagi umat lain yang hadir saat itu khotbah lewat begitu aja atau bacaan itu lewat begitu. Tapi bagi dia mengena di hati. Dia mulai berpikir bahwa kok lebih banyak di kepalanya tekstil, alat-alat tekstil, pabrik, ketimbang satu santa, kitab suci. Dan akhirnya dia bicara kembali dengan orang tuanya dan dia memutuskan untuk masuk seminari dan mendirikan biara, kemudian menjadi orang kudus. Bacaan Injil pada hari ini sebenarnya versi lain dari itu, bahwa bendahara itu memperoleh pekerjaan karena diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhannya memberikan pekerjaan itu. Tetapi kemudian bendahara ini mempergunakan seluruh tanggung jawab itu untuk kepentingan dia pribadi, bukan untuk bekerja yang baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Sebenarnya dari sini kita melihat refleksi gereja secara umum bahwa pemilik seluruh alam semesta adalah Tuhan, pemilik tanah, pemilik aset. Manusia dalam paham teologi Katolik itu dipahami sebagai co-creator atau rekan kerja Allah. Karena manusia dipanggil untuk mengingatkan akan identitas mereka sebagai manusia yang bekerja atau homo. Nah sekarang dengan kita melihat identitas kita sebagai co-creator, seluruh kehidupan kita, tanggung jawab kita mau dipakai untuk diri kita sendiri, atau kita mengarahkan kepada tujuan yang paling jauh, goals kita yang paling ultimate, yakni kembali kepada Tuhan. Semua yang kita miliki, betul bahwa kita bekerja keras untuk, kita nggak naif ya, bahwa kita bekerja keras untuk hidup. Tapi kalau kita mikir-mikir, misalnya dalam refleksi, retret, itu belum mencapai tujuan yang paling akhir. Kan selalu ada sesuatu di balik sampai pada pemikiran atau tujuan yang paling akhir adalah yang paling ultimate, yakni Tuhan. Nah sebenarnya ini membongkar satu perspektif bahwa misi kita di dunia ini apa sebenarnya? Kita terlahir untuk apa? Mau kemana hidup kita 10-20 tahun ke depan? Dan pada akhirnya Yesus bertanya pada pengadilan terakhir, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudaraku yang bahagia? Nah, ini pertanyaan yang harus mengusik setiap hati nurani kita. Dan demikian kita berani mengambil satu langkah yang depan. Kehidupan orang kudus itu selalu punya turning point. Mereka mengalami fase ini, lalu ada masa di mana mereka bertobat dan mereka menjadi orang yang baik. Santo Agustinus merefleksikan itu dengan jitu. Dia mengatakan bahwa setiap orang kudus itu punya masa lalu dan setiap pendosa punya masa depan. Nah, ini mau menjadi dasar pengharapan kita bahwa dalam Kristus hidup kita menjadi lebih terarah. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, maka pakailah itu dengan bijaksana, dan pakailah itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Allah memberkati kita. Mari kita melanjutkan dengan doa permohonan.
untuk pemimpin negara dan bangsa. Semoga para pemimpin negara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik demi mengutamakan kepentingan negara bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para imam, kami mohon berkati agar para imam senantiasa diberi kesehatan yang baik dan tetap menjalankan tugas keputusan dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga jiwa anggota keluarga kita yang sudah meninggal dan jiwa semua orang beriman melalui belas kasih Tuhan dapat beristirahat dalam damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pimpinan dan karyawan PT MPM dan Deltomed, semoga kami semua diberi kesehatan yang baik dan dimampukan bekerja dengan penuh semangat dan senantiasa dimampukan mengambil keputusan secara bijak. Dan semoga PT MPM dan Deltomed dapat menjadi ladang berkat yang melimpah bagi kami dan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga kami di rumah, berkati keluarga-keluarga kami dengan kesehatan yang baik dan anak-anak dapat bersekolah dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa dan permohonan kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan, bawalah persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan umat-Mu. Buatlah kami layak menerima putra-Mu agar mampu hidup dalam terang-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan berhak, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, anggota keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Petunjuk penjelasan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sembari bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. saling memberikan salam damai. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan lagu Komuni karena aku tahu cinta.
Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi ini, sumber keselamatan abadi. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau berkenankan bersatu dengan-Mu dalam keabadian, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian berdoa yang kita doakan dalam Ekaristi ini, hidup dan karya kita senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup Pesiar Harapan. Nggak usah pakai timer, aku yang pakai aja deh. Ya, betul. Oke, kupu-kupu dulu.